Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syagiki dari program studi Islam Interdisipliner Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu materi dalam ilmu mawaris, yaitu kasus-kasus khusus dalam pembagian warisan, khususnya tentang waris non-muslim dan orang hilang atau mafqud. Jadi, kedua kasus ini sering menjadi pembahasan karena memiliki aturan yang berbeda dengan pembagian warisan pada umumnya. Oleh karena itu, kita perlu memahami dasar hukumnya, contoh kasusnya, serta bagaimana penerapannya menurut hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Masuk pada waris non-muslim, dari pengertiannya di sini, yaitu waris non-muslim adalah keadaan ketika pewaris dan ahli waris memiliki agama yang berbeda. Misalnya, ayah beragama Islam tetapi anaknya beragama Kristen atau sebaliknya. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi salah satu penghalang seorang untuk menerima warisan meskipun masih memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah. Kedua yaitu dasar hukum. Dasar hukum yang paling utama adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, la yarisul muslimul kafirah walal kafirul muslimah. Artinya seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi landasan bagi mayoritas ulama bahwa apabila pewaris dan ahli waris berbeda agama, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi. Selain hadis ini juga di Indonesia terdapat ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Pada pasal 171 huruf C dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, serta tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Ketiga, contoh kasus misalnya ada seorang ayah bernama Pak Ahmad yang beragama Islam meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang istri yang beragama Islam, seorang anak laki-laki yang beragama Islam, dan seorang anak perempuan yang sudah berpindah agama menjadi Kristen. Dalam hukum waris Islam, istri dan anak laki-laki tetap mendapatkan warisan sesuai ketentuan ilmu faraid. Namun anak perempuan yang berbeda agama tidak mendapatkan hak waris karena terhalang oleh perbedaan agama. Keempat, di sini ada solusi dalam hukum Indonesia. Walaupun tidak mendapatkan hak waris menurut hukum Islam, dalam praktek hukum di Indonesia terdapat konsep wasiat wajibah. Melalui putusan pengadilan, anggota keluarga yang berbeda agama dapat memperoleh bagian tertentu melalui wasiat wajibah, bukan sebagai ahli waris menurut ilmu faraid, tetapi sebagai bentuk pelindungan dan keadilan dalam keluarga. Masuk pada pembahasan kedua yaitu waris orang hilang atau mafqud. Kasus khusus yang kedua adalah mafqud, yaitu orang yang hilang dan tidak diketahui apabila masih hidup atau sudah meninggal dunia. Contohnya seperti seorang ayah yang hilang saat terjadi bencana alam, tenggelam di laut, hilang ketika perang. Kalau waktu dulu, kalau sekarang mungkin hilang kecelakaan, terjadinya jatuhnya pesawat atau pergi dalam waktu yang sangat lama tanpa ada kabar sama sekali karena tidak diketahui statusnya, maka pembagian waris menjadi lebih rumit dan harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. Kedua, dasar hukum dalam kitab-kitab fikih mafqud dibahas secara khusus karena menyangkut hak seseorang atas harta waris. Di Indonesia, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan agama. Bagi umat Islam, hakim akan menetapkan status orang yang hilang berdasarkan bukti-bukti yang ada sebelum pembagian warisan dilakukan.
Ketiga, yaitu pendapat ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa selama belum ada kepastian apakah seorang yang hilang masih hidup atau sudah meninggal, maka hak warisnya tidak boleh dihapus begitu saja. Bagian waris yang seharusnya menjadi hak orang tersebut harus dipisahkan terlebih dahulu sampai ada keputusan hakim atau kepastian mengenai statusnya. Tujuannya agar hak orang yang mungkin masih hidup tetap terlindungi dan tidak diambil oleh ahli waris yang lain. Keempat, contoh kasus. Misalnya Pak Hasan meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, 2 anak perempuan, serta 1 anak laki-laki yang sudah hilang selama 5 tahun dan belum diketahui keberadaannya. Dalam keadaan seperti ini, warisan tetap dapat dihitung, namun bagian yang seharusnya menjadi hak anak laki-laki tersebut tidak langsung dibagikan kepada ahli waris yang lain. Bagian itu disimpan atau dipisahkan terlebih dahulu sampai ada keputusan pengadilan mengenai statusnya. Apabila suatu saat anak tersebut ditemukan masih hidup, maka ia berhak menerima bagian warisnya. Sebaliknya, jika pengadilan telah menetapkan bahwa ia telah meninggal, maka bagian tersebut akan dibagikan kembali kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum Islam. Dari 2 kasus tersebut dapat kita pahami bahwa hukum waris Islam tidak hanya mengatur pembagian harta tetapi juga menjaga keadilan dan kepastian hukum. Aturan mengenai waris non-muslim bertujuan menjaga ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan aturan mengenai mafqud bertujuan melindungi hak seseorang agar tidak hilang hanya karena status hidup atau matinya belum diketahui secara pasti. Dengan demikian, hukum Islam mengajarkan agar pembagian warisan dilakukan secara adil dan hati-hati, tidak merugikan siapapun. Sebagai kesimpulan, ada 2 kasus khusus yang sering dibahas dalam ilmu waris. Pertama, waris non-muslim. Dalam hukum Islam, perbedaan agama menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Hal ini menunjukkan dalam hadis yang berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan juga diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Namun di Indonesia terdapat solusi berupa wasiat wajibah melalui putusan pengadilan dalam keadaan tertentu. Kedua waris orang hilang atau mafqud ini pembahasan yang kedua karena status hidup atau matinya belum pasti secara jelas, maka bagian warisnya tidak boleh langsung dibagikan kepada ahli waris yang lain. Hak tersebut harus dipisahkan terlebih dahulu sampai ada keputusan pengadilan agar haknya tetap terlindungi. Jadi dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa ilmu mewaris bukan hanya membahas pembagian harta warisan, tetapi juga mengajarkan pentingnya keadilan, menjaga hak setiap orang, dan memberikan kepastian hukum sesuai dengan syariat Islam. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.